ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam acara pembahasan aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak rekognisi. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa program guru penggerak rekognisi itu adalah program guru penggerak yang ditujukan khusus untuk fasilitator. Jadi kalau Pak Ari Judi sudah selesai, dia sudah menyandang gelar guru penggerak GP, C-nya sudah hilang karena sudah lulus. Kemudian kalau Bu Ayu itu mengikuti guru penggerak reguler, berarti Bu Ayu itu karena sedang mengikuti sekarang masih CGP, calon guru penggerak. Nah kemudian nanti Bu Ayu juga akan melakukan sama seperti yang saya lakukan, karena guru penggerak rekognisi, CGP rekognisi itu nanti akan memperoleh sertifikat fasilitator satu, yang kedua sertifikat guru penggerak, dan yang kemarin juga selesai itu sertifikat pengajar praktik. Teman-teman nanti tuntutan ke depan memang kita akan bergantian seperti itu, karena di beberapa instansi bahkan di Kecamatan Bogor sudah dipacu untuk mendaftar, tidak terbatas pada teman-teman guru kelas sebetulnya. Jadi teman-teman olahraga pun kemarin juga saya berikan informasi kepada Pak Wisnu, Pak Ozi, dan yang lain-lain untuk mendaftar di guru penggerak yang kebetulan khusus guru olahraga. Nah mau tidak mau, suka tidak suka, ini tuntutan kurikulum kita, maka mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan ini menjadi bekal bagi teman-teman. Barangkali nanti cepat ataupun dalam waktu yang lama teman-teman mengikuti program dari pemerintah. Baik teman-teman, salam dan bahagia. Saya akan mencoba menyampaikan materi dari modul 1.4. Modul 1.4 itu merupakan bagian dari modul 1, 2, 3. Jadi teman-teman kalau mengikuti program guru penggerak itu ada 3 modul. Modul pertama itu 1, modul 1 itu terdiri dari 11, 12, 13, 14. Nah ini teman-teman ini posisinya sekarang baru pada 14, masih ada modul 2 dan masih ada modul 3. Nah modul 1.4 teman-teman ini berjudul tentang budaya positif. Ketika kita artikan secara kata, budaya positif itu kebiasaan positif yang akan kita bangun di sekolah-sekolah kita. Saya sendiri selaku guru penggerak rekognisi ataupun fasilitator memang memandang semua materi yang ada di modul 1 ini relevan dalam tugas kita selaku guru apapun ya, baik guru kelas maupun guru mapel yang lain itu juga masih relevan. Jadi teman-teman nanti khusus pada materi praktik segitiga restitusi, apa itu nanti akan kita sampaikan. Disampaikan oleh saya sendiri, masih salah ini ya. Pak Sekretari SD Muhammadiyah sebentar. Nah kemudian agenda kita teman-teman terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama pembukaan, yang kedua tujuan diseminasi aksi nyata, yang ketiga pemaparan aksi nyata, kemudian yang keempat refleksi dan rencana tidak lanjut, dan yang terakhir adalah penutup dengan pembagian waktu seperti yang saya tuliskan di depan. Nah oleh karena itu teman-teman, marilah kita buka acara kita ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Baik, terima kasih teman-teman. Sedikit membuat kita fokus ya. Teman-teman coba amati gambar pertama apa yang Bapak Ibu lihat, yang teman-teman lihat? Boleh katakan? Pak Hasan? Monyet, Pak. Monyet. Pak Habib? Harimau. Harimau. Pak? Monyet. Pak? Monyet. Monyet. Bu Devi? Monyet. Bu Adit? Sama monyet. Coba yang lain tadi harimau, mana harimau? Mas Habib, coba terangkan Mas Habib kepada teman-teman mana itu yang dengan maksud dengan harimau? Yuk. Jadi yang dimaksud dengan harimau itu dilihatnya dari titik fokus yang warna kuning, Pak. Oh yang ini? Ya. Coba Mas Habib tunjukkan, coba. Nah, coba tunjukkan biar kita
kalau kita melihat dari sudut sebelah kiri ya, itu kita lihat ini ada mata, ini hidung, ini kayak buka gitu ya Pak? Ya kayak buka gitu, terus ini kakinya. Oh. Nah, kalau kita lihat dari sebelah kanan itu yang nampak monyet. Oke, tepuk tangan untuk Abdul. Coba Mas Faiz, tadi apa? Monyet. Monyet, mungkin bisa mewakili yang monyet itu teman. Oke, mewakili yang monyet mana Mas? Ini kalau perspektifnya karena dilihat fokus pertama yang warna hitam ini dari sebelah kanan ini ada hitamnya, tangannya ada berbantuan dan ini untuk ke kepala. Gini ya Mas? Ya, ada ke atas dan ini kakinya. Baik, oke. Jadi terima kasih ini buat Pak Faiz. Baik teman-teman, ya sekedar intermezzo aja. Jadi kalau kita hubungkan dengan Merdeka Belajar, sebetulnya nanti beberapa materi yang akan kita sampaikan ini juga berhubungan dengan Merdeka Belajar. Nah nanti teman-teman bisa mencermati. Baik. Nah tujuan kita sore hari ini, yang pertama menyampaikan hasil pemahaman dari pembelajaran pada modul 1.4 tentang budaya positif dalam pendidikan guru penggerak. Angkatan 9, sekarang sudah sampai angkatan 9 teman-teman. Angkatan 10 itu sedang akan berlangsung, angkatan 11 itu sudah mulai pendaftaran. Ya. Caranya cukup mudah ketika mendaftar itu. Yang paling sulit langkahnya saya berbagi pada teman-teman, barangkali besok mendaftar. Yang paling agak membutuhkan konsentrasi tinggi itu membuat esai. Jadi ada beberapa kasus pertanyaan begitu, teman-teman membuat esai yang sudah ditentukan karakter hurufnya. Nah ini yang biasanya teman-teman para pendaftar itu yang berat di situ. Tapi saya yakin teman-teman bisa melalui. Kemudian yang kedua, membagikan penerapan budaya positif segitiga restitusi sebagai praktik baik kepada rekan sejawat dalam satu sekolah. Tentunya teman-teman rekan sejawat saya dalam sekolah. Kemudian memberikan wacana penyelesaian permasalahan murid. Nah ini yang penting karena kita hampir setiap hari berhadapan dengan permasalahan murid. Saya dengan Pak Awan tadi aja jam berapa tadi ya Pak Awan ya? Jam 10 itu, jam 9 itu sudah pada ramai masuk ruangan semua. Pak, berkelahi 3A sama 3C ecek-ecekan. Ini hampir setiap hari ada aja pergantian, masalahnya itu pergantian. Ya karena itu memang wajar karena dinamika kita sebagai guru memang seperti itu. Nah kemudian teman-teman, ketika kita berbicara tentang budaya positif, ada beberapa hal yang berkaitan. Ya, yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu diartikan sebagai nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kemudian kebutuhan dasar manusia, karena manusia itu cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan terhadap sesuatu, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kemudian nanti juga akan berkaitan dengan keyakinan kelas yang di tengah atas. Kemudian nanti juga berkaitan dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ada juga 5 proses kontrol, penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman. Kita sebagai guru itu kadang pada posisi penghukum, kadang posisi membuat orang merasa bersalah. Ya jangan gitu, nanti kalau kayak gitu harus dipanggil bu kepala sekolah kan. Beberapa ucapan seperti itu, berarti kita membuat mereka menjadi merasa bersalah. Kadang juga kita memposisikan sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir nanti yang menjadi poin kita adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah, teman-teman. Berdialog dengan orang yang dalam tanda petik membuat permasalahan dengan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita harus stabilkan dulu identitas mereka. Dari identitas mereka itu membuat masalah itu mesti mereka adalah orang yang gagal identitasnya. Itu. Yang kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Akan saya jelaskan nanti biar penasaran. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini kalau menanyakan keyakinan itu kan berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita bahas. Sedikit demi sedikit memang unsur guru penggerak atau kurikulum merdeka ini sudah mulai kita terapkan sebetulnya. Di setiap awal tahun pelajaran itu kita membuat keyakinan kelas. Ya sebetulnya perubahan kata dari tata tertib sebetulnya. Keyakinan kelas itu hal-hal yang diyakini
oleh semua anggota kelas yang mau diterapkan bersama-sama. Contoh kelas saya ada keyakinan bahwa sebelum masuk kelas itu anak-anak bersepakat untuk mengumpulkan buku kegiatan. Itu sebagai passwordnya. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, nanti bagaimana teorinya, kemudian bagaimana pelaksanaannya nanti bisa disampaikan. Teman-teman boleh sambil disamping nggak apa-apa. Santai aja. Nah, kemudian cakupan materi modul 1.4 yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua itu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah restitusi praktik segitiga restitusi. Pertanyaan kagum teman-teman, hukuman itu kira-kira dapat mendisiplinkan siswa tidak? Boleh dia, boleh tidak, jawabannya nggak masalah karena ini kan kita mengantar saja. Silakan. Boleh dia, boleh tidak, bisa nggak kira-kira? Bisa. Oke, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu sering kita lakukan ini. Telat upacara, bawa atribut begitu, terus kita yo bersedekah, beramal, mengambil 5 daun gitu. Nah, itu kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Oke. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa? Oke. Baik. Itu jawaban sementara kita ya. Kita lanjut. Selamat datang. Ya. Sekarang kita eksplor materinya. Yaitu yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yuk, sekarang praktik 2 orang yang besar, Mas Awan, bantu saya sini sama Pak Hasnan. Ya. Gak apa-apa. Yuk. Misalkan ini utang, ya. Ini sesuatu yang berharga bagi panjenengan. Dipegang yang keras, nah, coba ikuti, Mas. Ikuti. Itu secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berguna. Itu langsung berharga, uang atau emas itu, Mas. Kira-kira. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut sesuai dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Mas Aman sudah membuat sebuah kepalan. Mana kepalanya, Mas? Wah. Teman Anda yang B, Pak Asnan, saya sengaja pilih yang strong. Mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, ini emas 24 karat, Pak Asnan. B bisa membujuk, dengan bisa membujuk Pak Asnan, bisa mengancam, dengan juga bisa mengganti dan merayu ataupun menyuap. Apa saja yang dapat membuka kepalan tangan teman Anda ini. Coba praktekkan dulu kira-kira seperti apa. Bujuk, mau bujuk, mengancam, Pilih mana? ini Pak. Pertahanan pegang. Oke, itu Mas. Warisan saya. Oke, baik. Nah, ancaman dan herdikan. Nah, kita lihat ketika memang Mas Awan ini mempertahankan sesuatu ini dengan sesungguh-sungguhnya karena dia punya sebuah keyakinan, maka sebetulnya kontrolnya di mana toh? Di Pak Hasran atau Pak Awan? Saya. Pak Awan. Dia yang mengontrol sesuatu. Sama seperti murid kita ketika melakukan sesuatu itu, maka dia sendiri yang sebetulnya mengontrol sesuatu itu. Gambarannya seperti itu. Nah, nanti banyak faktor yang lainnya, dorongan internal, dorongan eksternal dan sebagainya nanti akan kita bahas di materi yang selanjutnya. Begitu, G? Pengantarnya seperti itu. G, masalah bisa dikembalikan tempat duduk. Nah, jadi dari teori kontrol itu ada 4, teman-teman. Salah Bapak Ibu, teman-teman aja dan juga. Ada 4 ilusi kontrol kita. Ini nggak beneran gitu ya. Yang pertama apa? Kita dalam pemikiran kita itu kadang guru mengontrol murid atau siswa.
Padahal bukan, sebetulnya kontrol utamanya ya ada pada siswa. Begitu. Nah kemudian yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal sesungguhnya tidak. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh ini seperti ini. Nanti ada teorinya. Contoh, Bu Anin ulangan siswa kelas 3B ulangan mendapat nilai 100. Saya memberikan penghargaan dosgrade misalnya. Bu Anin saya berikan dosgrade. Ketika itu dilakukan, sebetulnya secara pandangan kita memberikan sebuah motivasi kepada anak-anak kita. Namun sebetulnya dalam sekelompok kelas yang banyak itu ada beberapa siswa yang merasa, apalagi kalau Bu Anin setiap hari dia yang juara terus, maka memang beberapa anak ini akan memberikan label Anin lagi seperti itu. Nah itu gambarannya. Nah bagaimana caranya memberikan penghargaan seperti itu agar tidak terbentuk persepsi anak seperti itu, nanti ada penjelasannya. Tapi sedikit saya cuplik, penghargaan seperti itu harusnya lebih baiknya diberikan secara individu, tidak secara kolektif di kelas. Nah, ini yang salah satu caranya seperti itu. Menurut teori yang nanti akan kita bahas. Gitu ya. Kemudian bahwa kita kadang menempatkan diri kita tuh, aku itu wong kowe murid. Aku ngerti bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maaf ya. Saya pun juga masih seperti itu teman-teman. Tadi itu gini. Saya juga agak marah tadi pagi, tadi pas jam 9 saya ngajar di kelas. Sudah selesai membagi snack. Posisinya itu di depan papan tulis itu ada bekas botol minum susu, kemudian tadi susu tutup kotak sudah diminum, ada 2 di sini. Sampahnya itu ada 2. Saya tanya kepada anak-anak, saya juga agak menyesal. Saya tanya kepada anak-anak, siapa yang membuang sampah di depan? Dengan nada yang keras banget tadi. Karena saya memang beberapa waktu yang lalu sudah menanamkan tentang kebersihan sudah saya tanamkan terus. Tapi ternyata kelas 1 paten kelihit banyak ya kayak ini yang tentu terikat gitu. Tiap hari itu. Tapi juga ada kejadian seperti itu, nggak ada yang satupun anak yang mengaku, yang mengatakan nggak ada. Saya hardik mereka dengan suara keras. Kamu nggak ngaku, maka pakai keluar kelas. Dan tadi keluar, nggak ngajar itu sebetulnya juga kurang pas. Jadi kita sebagai orang dewasa itu kadang merasa bahwa kita memiliki hak untuk memaksa mereka. Ini ilusi sebetulnya. Ini yang harus kita pahami. Nah selanjutnya, sekarang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol itu seperti apa? Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau paradigma stimulus respon itu ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu masuk stimulus dan respon. Kalau yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian seterusnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik buruk maupun bagus itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, lebih pada kalau yang dari kontrol itu kolaborasi dan konsensus, kesepakatan begitu, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berikan beberapa pilihan, gitu ya. Mungkin tadi ketika ada kasus tadi kita berikan beberapa pilihan yang mendidik kepada kasus tadi di kelas 3B. Kemudian model berpikir menang kalah menjadi model berpikir menang-menang. Semuanya menang, semuanya puas dengan paradigma perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Nah ini nanti segala praktek baik, hal positif tadi mengarahnya pada satu kata yaitu disiplin. Sebetulnya disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar teman-teman. Ini sudah tidak usah saya sampaikan, teman-teman bisa membaca seperti ini. Namun yang paling penting ini
Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bergeser gitu ya. Kecenderungan umumnya adalah, nah ini kecenderungannya kita menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Oh, nek disiplin itu berarti kudu ngene. Nek aku disiplin sebagai guru 6-4-6-20 berarti aku kosong kudu tani eso. Itu yang sering kita hubungkan seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan kuliah. Saya yakin ya tidak semua, ada beberapa dari kita yang ya sudah kita berangkat 6-20 itu karena kita memang panggilan hati kita untuk memberikan contoh kepada diri kita dan kepada murid-murid agar kita bisa menjadi contoh kan gitu. Itu ya, berdisiplin. Nah, kemudian tadi di slide depan tadi ada tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, ini lintas bahasa teman-teman, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi tidak memandang ini. Yang namanya kebajikan itu tidak memandang agama, tidak memandang suku, semuanya sama, standarnya sama, begitu. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, ini penting. Motivasi intrinsiknya dari dalam diri siswa ini yang terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan kuliah yang diinginkan. Ada beberapa pendapat itu ya dari William Glasser dan Dian Gosson gitu. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini teman-teman juga sudah mengenal. Besok yang mau kurikulum merdeka pasti akan mengalami, yang belum juga pasti harus belajar. Apa saja? Pak Asnan, Pak Awan, Pak Habib, Pak Faiz, Bu Ani, Bu Devi, Bu Maya, Bu Ami juga pasti akan nanti berkaitan dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ada 6 teman-teman. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kemudian gotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Ini semua besok akan menjadi tema-tema kita dalam kegiatan field trip, dalam kegiatan pengembangan di sekolah. Begitu. Lanjut. Nah, disiplin positif ini ada kerangka, teman-teman. Jadi teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser tadi ada 4 kolom ini yang teman-teman bisa baca. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka ini akan berarti nanti mengerucut pada makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, itu dikembalikan pada teori motivasi. Tujuannya apa? Untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Itu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Kemudian berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita sampaikan. Dan akhirnya nanti ketika nilai-nilai kebajikan itu diturunkan dalam keyakinan kelas, maka nanti akan berkaitan dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan nilai-nilai baru. 5 posisi kontrol itu tadi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer, sehingga nanti penyelesaian masalah itu dengan segitiga restitusi. Nah, ini saling terkait. Segitiga restitusi ini nanti akan menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Dan terakhir yang realitas kebutuhan kita itu berbeda ya, setiap orang itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sehingga ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah kita bahas cepat tadi dan berkaitan dengan segitiga restitusi. Baik. Teori motivasi hubungan dan penghargaan sekaligus restitusi. Ini teman-teman. Teori motivasi perilaku manusia itu, yang pertama, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Itu eksternal. Kemudian yang eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, gitu ya. Ya, anak-anak dekat dengan hal seperti ini. Kemudian untuk menghargai diri sendiri ini masuk pada motivasi internal atau tujuan disiplin positif sebetulnya. Yaitu saya akan menjadi orang, pernyataannya, salah satu ciri pernyataannya adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, maka saya akan menjadi apa. Nah, aku melakukan seperti ini, maka saya akan, kalau saya melakukan belajar dengan tertib, maka saya akan menjadi juara kelas. Itu lebih pada motivasi internal yang nanti akan mendukung ke arah tujuan disiplin positif. Selanjutnya dari Bapak pendidikan kita, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Anak itu harus bisa cakap, lihai, mahir memerintah diri mereka sendiri untuk melakukan hal-hal yang baik. Gitu. Hanya sekedar mengingat saja ini teman-teman. Nah, coba kita membedakan sekarang dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama dulu kita cermati, mencatat 100 kali di dalam buku berupa kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Saya kok pernah seperti itu. Saya pernah waktu itu kelas berapa ya? Berarti saya sadar kalau saya pernah salah. Kelas 6 baru salah. Anak telat, terus saya tidak 100 kali sih memang. Satu halaman terus saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Mungkin teman-teman yang pernah melakukan ya hal wajar ya. Tapi ini sekarang kita harus sadar bahwa mencatat 100 kali di dalam buku kalimat itu, kalau menurut teman-teman, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hal-hal yang sering dilakukan guru ini sebetulnya. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman lagi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah yang ada hotelnya itu. Apa? Coba kita tutup mulai dari apa coba? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang mantap menjawabnya. Apa? Hukuman. Jadi mungkin bisa dipantau ya, masih jalan kayak. Hukuman atau motivasi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut. Nah, kalau ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena dia berbuat A, maka ada konsekuensi tertentu. Gitu ya. Bisa kita bisa membedakan barang-barang. Kemudian yang ini, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sering kita temui di Muhammadiyah Contoh Dapur. Bocah mutak nih, apa yang kita lakukan? Cleaning service gitu. Ya enggak? Gitu. Sampai bawah juga kita manggil cleaning service. Padahal sebetulnya kita harus mengajari bahwa itu adalah sebuah apa ya? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Yang sini Pak Didi, yang ada tertusnya. Oh iya, siap. Murid disuruh, bisa ya Pak Didi? Oke, saya lanjutkan. Ini tentang hukuman dan konsekuensi Pak Didi. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, kita lihat ya. Yang konsekuensi mana ini? Ini benar tadi. Sama, itu juga hukuman. Ya, karena kita bedakan kalimatnya.